Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang bidang apa saja yang melibatkan atau menggunakan big data. Nah, sebelum memulai pembahasan kali ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan masing-masing bidang yang ada. Jadi, perkenalkan, saya Zidan dan rekan-rekan saya ada Febri, Olivia, Ilyas, dan Dava. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, saya akan mengambil pada bidang militer. Nah, jadi di bidang ini, big data sangat dibutuhkan untuk mengenali dan mengelola data rakyat-rakyatnya, sehingga di saat ada seseorang yang dianggap berbahaya dan mengetahui salah satu pelakunya, maka militer dapat mencari pelaku tersebut dan menjadikannya sebagai alat bantu untuk melacak keberadaannya. Untuk salah satu contohnya, kita bisa ambil dari negara Amerika Serikat. Mereka mempunyai program yang bernama PRISM. PRISM itu merupakan nama kode untuk program di mana Badan Keamanan Nasional Amerika itu mengumpulkan komunikasi internet dari berbagai perusahaan internet. Program ini juga dikenal dengan SIGAT spasi US strip 984XN. PRISM ini mengumpulkan komunikasi internet yang tersimpan berdasarkan permintaan yang diajukan kepada perusahaan internet itu sendiri. Seperti Google LLC, itu berdasarkan bagian 702 dari Visa Amendment Act of 2008 untuk menyerahkan data apapun yang cocok dengan istilah pencarian yang disetujui pengadilan. Antara lain, NSA itu dapat menggunakan permintaan PRISM ini untuk menargetkan komunikasi yang dienkripsi ketika mereka melakukan perjalanan melintasi tulang punggung internet. Nah, untuk fokus pada data tersimpan yang sebelumnya dibuang oleh sistem penyaringan telekomunikasi dan untuk mendapatkan data yang lebih mudah ditangani. Baik, untuk pembahasan pada bidang militer saya kira cukup. Setelah ini akan ada rekan saya yang akan melanjutkannya. Silahkan buat yang selanjutnya. Untuk perkenalkan, nama saya Febri Aini. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan big data dalam bidang kesehatan. Yang bisa kita ketahui, pada tahun 2019 dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian, sebuah kasus fenomena berupa COVID, virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini dapat menyebar pada hewan maupun manusia, yang dimana virus ini akan menyerang saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perkembangan berbagai teknologi berbasis data membuat beragam data dan informasi medis disimpan dalam bentuk digital. Data medis saat ini hadir dalam bentuk big data, yaitu data yang tidak hanya memiliki jumlah yang besar tetapi juga bersifat kompleks, variatif, dan aktual. Dengan adanya big data dapat lebih mempermudah para dokter maupun suster dalam menangani peningkatan pasien COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga penggunaan big data atau manfaat big data itu dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyebaran COVID-19. Perkenalkan, saya Olivia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan big data di bidang pendidikan. Tujuan utama menggunakan big data dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu para pendidik merumuskan strategi pengajaran dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari peserta untuk mengeksplorasi fungsi berbagai komponen dari sistem pembelajaran dan untuk menganalisis hasil belajar peserta dan strategi pengajaran, dan kemudian menganalisa dan meringkas pengajaran strategi sehingga dapat memberikan strategi pengajaran yang lebih efektif di bidang pendidikan.
Saat ini e-learning dan kelas online menjadi sangat populer di dunia pendidikan. Hal ini menciptakan sejumlah data besar terkait dengan pelajar dan fakultas, serta mengubah sektor pendidikan melalui wawasan untuk meningkatkan sistem dengan memanfaatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pendidikan. Menciptakan kelas yang efektif dan lebih seru, Big Data membantu organisasi menciptakan revolusi sistem di mana siswa dapat belajar secara efektif dan seru. Nama saya Muhammad Ilyas Setiawan. Saya akan menjelaskan pemanfaatan Big Data dalam bidang bisnis. Di sini saya akan mengambil contoh perusahaan Gojek. Big Data sendiri adalah kumpulan data mentah yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola dan tren, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Salah satu perusahaan teknologi dalam negeri yang berhasil memanfaatkan Big Data adalah Gojek. Dari Big Data ini, Gojek bisa melihat perilaku kebiasaan pengguna mereka. Dalam hal ini, konsumen dan mitra pengemudi yang nantinya akan diolah dan dianalisis agar menjadi informasi yang berfaedah untuk organisasi. Segala interaksi yang dilakukan pengguna dalam aplikasi, mereka bisa diketahui dalam Big Data, mulai dari tombol apa yang biasa ditekan pengguna, bagaimana alur yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan pesanan, hingga bagaimana pengguna mencari merchant favorit di GoFood. Cara Gojek mengolah Big Data ini sudah seharusnya dicontoh oleh startup teknologi lainnya yang ada di Indonesia agar bisa menghasilkan pertumbuhan di era data sentrik. Saya Jidafa Ramadan. Jadi saya akan menjelaskan Big Data dalam bidang olahraga. Jadi sebelumnya, data kini dikumpulkan dalam berbagai cabang olahraga di seluruh dunia untuk membantu tim-tim menuju kemenangan. Data dapat dibagi dan digunakan pada tingkat yang sangat rinci, meningkatkan pengalaman olahraga profesional bagi semua pihak yang terlibat. Para peserta dan penggemar olahraga dapat memeriksa data yang menceritakan hal-hal yang bisa membantu setiap aspek permainan, mulai dari rekrutmen pemain hingga keterlibatan penggemar. Contohnya itu baseball. Baseball merupakan salah satu olahraga pertama yang menggunakan Big Data. Kisah terkenal Oakland Athletics menunjukkan kekuatan Big Data di keolahragaan karena menggambarkan kisah revitalisasi tim yang sedang dalam kondisi sulit. Menggunakan taktik rekrutmen berbasis bukti, data membantu tim tersebut untuk memilih para pemain berdasarkan angka, bukan sekedar menebak, dan hal itu menghasilkan kesuksesan besar. Saat ini rekrutmen berbasis Big Data terus berkembang. Oke, jadi itu saja dari saya. Saya mewakilkan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.